Oke, halo semua, selamat pagi, siang, malam. Sekarang kita membahas part 2 Nepenthes dan sedikit pembahasan tentang flora Malaysiana yang kemarin kita singgung sedikit wilayahnya. Nah, pada waktu yang lalu atau pada video yang lalu, Malaysia ini adalah wilayah tanpa Nugini yang meliputi wilayah Sumatera, Peninsular Malaysia, Java, Borneo, Filipina, Sulawesi, Lesser Sunda Island, dan Maluku. Tapi kemudian ini adalah sebuah wilayah yang dipublikasikan pada World Geographical Sim for Recording Plan Distribution edisi 2 yang ditulis oleh Brumit tahun 2001. Sementara itu Malaysia, wilayah Malaysia sebelum tahun 2001 adalah wilayah yang diacu dari publikasi Flora Malaysiana Present and Prospect by CGGJ Van Steenis di tahun 1950, di mana wilayahnya masih meliputi wilayah Nugini. Pakai yang mana? Untuk referensi, kemarin gue dikasih tahu sama temen bahwa saat ini walaupun kita punya publikasi Brumit tahun 2001 di mana wilayah Malaysia tanpa Nugini, tapi orang-orang atau peneliti-peneliti masih memakai referensi bahwa Nugini masuk ke Malaysia. Nah, nanti untuk selanjutnya wilayah Malaysia ini akan jadi satu video sendiri supaya teman-teman lebih ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke morfologi Nepenthes ya. Perlu diketahui bahwa Nepenthes ini atau kantong semar ini adalah tumbuhan eudikotil dari ordo Caryophyllales famili Nepenthaceae. Jadi, tumbuhan ini pastinya memiliki akar tunggang, yaitu akar yang berasal dari kecambah bagian radikula yang kemudian tumbuh menjadi akar utama. Tapi akar utama ini bisa aja nggak tumbuh ketika tumbuhan ini diperbanyak melalui stek atau kultur jaringan. Jadi, untuk masa-masa sekarang menemukan Nepenthes hasil kultur jaringan memiliki akar tunggang ya pasti nggak ada, atau stek ya juga nggak ada. Nah, kemudian untuk batang, nah ini ada batang sekunder dan batang primer. Batang primer yaitu batang yang masih memiliki bagian epidermis dan warnanya masih hijau. Sedangkan batang sekunder adalah batang yang telah melalui pertumbuhan atau pelebaran kambium dan bagian epidermisnya telah hilang digantikan oleh peridermis dan lapisan korteks. Nah, untuk bagian batang mudanya ini bisa dibedakan menjadi 3 bentuk atau 3 karakter, yaitu bagian batang bersisi melingkar, membundar atau membulat, tidak memiliki sudut. Lalu bentuk kedua yaitu memiliki 3 sudut atau menyegi 3. Dan ada batang yang menyegi 4. Pun pada bentuk sudut ini masih memiliki karakter tambahan, yaitu bagian-bagian sudutnya yang memipih sehingga membentuk seperti sayap, dan itu merupakan sebuah karakter yang lumayan unik dari berbagai spesies Nepenthes yang berbeda. Selanjutnya ini bagian yang sangat penting, yaitu daun, di mana organ Nepenthes atau kantong semar ini memiliki organ modifikasi yang tumbuh memanjang dari atau setelah helaian daunnya. Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Daun Nepenthes ini adalah daun tunggal yang posisinya apa ya, definisi bahasa Indonesianya ya? Yang posisinya berseling antara satu daun dengan daun lainnya yang ada di posisi atas dan bawah. Jadi dia tidak berhadapan, dalam satu sisi dia tidak berhadapan, Nepenthes itu, tapi dia berseling. Lalu kemudian dia memiliki tangkai ataupun tidak, tergantung dari spesiesnya. Lalu kemudian sampai ke bagian helaian dengan bagian tulang daun yang menyembul di bagian bawah si permukaan helaian daun. Lalu kemudian sampai di ujung helaian daun. Nah, dari sini adalah bagian yang uniknya, di mana tulang daunnya terus memanjang, melebihi dari helaian daun, lalu kemudian membentuk sulur, yaitu organ yang berfungsi sebagai pemanjat, di mana pernah dijelaskan, di mana tumbuhan ini berupa semak atau liana. Dalam artian berarti tumbuhan ini tidak bisa tumbuh tegap, tidak memiliki batang yang besar, dan semakin tinggi dia tumbuh, dia harus memiliki sandaran pada tumbuhan lain. Bagaimana cara bersandarnya? Yaitu
dari sulurnya. Sulurnya ini menggulung pada batang tumbuhan lain dan kemudian mengikat badan si tumbuhan ini agar tidak rebah. Nah, selanjutnya di ujung sulur ini ternyata dia memiliki organ tambahan lagi, yaitu berupa kantong. Kita bicara bagian kantongnya ini. Kantongnya ini tidak bergerak secara aktif seperti Drosera atau Dionea, tapi tumbuhan ini, kantong ini, dia menunggu pasif pergerakannya, atau bahkan dia tidak bergerak maksudnya ya. Pergerakannya pasif dan hanya menunggu kedatangan serangga, di mana kita harus mengenal bentuk kantongnya ini dulu untuk mengetahui bagaimana serangga bisa terperangkap. Dimulai dari bagian paling pangkal kantong, di mana ini adalah asal ujung dari sulurnya. Sulurnya ini kemudian menggembung, pertumbuhannya dia menggembung menghasilkan bagian yang bolong atau berlubang di bagian tengahnya, dan inilah bagian yang membentuk badan kantong. Nah, badan kantong ini dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu setengah bagian bawah atau kurang lebih bisa sepertiganya juga, atau 2/3 bagian bawah tergantung dari spesiesnya. Dia menghasilkan di permukaan dalamnya ini menghasilkan enzim pencerna. Dan di bagian dindingnya terdapat kelenjar-kelenjar digesti yang menghasilkan atau mensekresikan enzim sekaligus mencerna dari unsur hara yang dihidrolisis atau didegradasi dari tubuh serangga. Kemudian di permukaan atasnya lagi, sepertiga atau setengah bagian atas badan kantong, itu adalah zona slippery atau zona lilin, di mana permukaan dalam kantongnya ini sangat licin dan tidak dapat dipanjat walaupun serangga memiliki buku-buku kakinya yang berupa pengait, sehingga sangat memungkinkan untuk serangga ini terperangkap hingga mati di dalam kantongnya. Lalu kemudian kita sampai ke permukaan atas badan kantong, yaitu ada bibir kantong. Nah, bibir kantong ini dia memiliki produksi kelenjar nektar yang cukup memadai dengan volume yang cukup besar di bagian dalamnya. Itulah yang mengundang serangga untuk masuk ke dalam bagian kantong. Dan di bagian peristom ini, bibir kantongnya, terdapat bagian gigi-gigi yang variasinya sangat macam-macam antar spesies. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pipih, ada yang membundar atau membulat. Nah, bagian gigi inilah yang menjadi pembatas atau penghalang bagi serangga-serangga yang tidak bisa terbang ya, khususnya seperti semut, untuk dia tidak bisa keluar lagi dari kantongnya, dari badan kantong. Lalu kemudian di bagian atas ada penutup kantong yang ketika dewasa, ketika kantongnya ini sudah matang, dia akan terbuka seperti tutup panci pada umumnya. Di permukaan bawah tutup kantongnya ini pun dia memproduksi nektar juga dari kelenjar nektar yang sangat spesifik, bentuknya hanya dimiliki oleh Nepenthes. Jadi kira-kira seperti itu. Ada badan kantong yang terbagi menjadi dua bagian, zona digesti dan zona lilin. Lalu kemudian peristom atau bibir kantong. Dan kemudian ada tutup kantong. Itu bagian utama dari Nepenthes. Nah, dari situ kita tahu bahwa kantong semar ini, badan kantongnya bukanlah bunga, tapi modifikasi dari daun. Kenapa harus daun? Karena ketika nanti nutrisi yang didapatkan oleh kantong semar ini dari serangga, dia akan diserap oleh kelenjar digesti dan harus disalurkan ke bagian pabrik fotosintesis. Di mana itu pabrik fotosintesis? Sudah pasti helaian daun. Maka dari itu, produksi dari alat perangkap serangga harus sangat dekat dengan daun. Oleh karena itu, pada seluruh tumbuhan karnivora secara umum, tidak hanya Nepenthes, ada Drosera, ada Dionea, ada Cobra lily. Cobra lily itu apa ya spesiesnya? Genusnya. Lalu kemudian beberapa spesies lain karnivora juga kayak Utricularia. Itu semua modifikasi dari daun dan bukan bunga. Nah, kita bicara bunga sekarang dari Nepenthes. Dan bunga secara umum dari tumbuhan karnivora ya. Ternyata tumbuhan karnivora memiliki organ yang kurang berevolusi dibandingkan perangkap serangganya. Walaupun bunga memiliki fungsi yang umum di seluruh tumbuhan untuk melakukan reproduksi. Tapi ternyata bentuk-bentuk bunga
yang ada pada Nepenthes tidak terlalu berbeda seluruh genusnya. Hanya ada perbedaan pada percabangan dari masing-masing bunga. Ada yang cabangnya 1, ada yang cabangnya 2. Hanya itu saja. Karakternya untuk bentuk bunganya, bentuk helaiannya, dan panjangnya kurang lebih sama. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara bunga, sekarang dibandingkan dengan bunga umum lain, kantong semar ini hanya memiliki satu lapis helai yang disebut tenda bunga. Dibandingkan harus disebut dengan kelopak bunga atau mahkota bunga. Di mana kelopak dan mahkota ini memiliki dua lapis atau dua level yang berbeda. Pada kelopak bunga, biasanya bagian helaian ini masih berwarna hijau dan serupa daun, kemudian mahkota bunga adalah bagian yang berwarna-warni dari si bunga untuk menarik perhatian serangga supaya datang. Nah, sementara pada kantong semar, pada Nepenthes, dia tidak memiliki kelopak, tidak memiliki helaian, dia tidak punya dua lapis tersebut, sehingga bagian helaiannya itu disebut sebagai tenda bunga atau tepal, dan tepalnya ini ada 4 helai. Lalu kemudian bunga Nepenthes atau Nepenthes tumbuhan ini sendiri adalah tumbuhan yang berumah 2, yaitu individu yang satu hanya memiliki organ kelamin jantan saja dan individu yang lain hanya memiliki organ betina saja atau bunga betina saja. Jadi pada satu tumbuhan tidak memiliki bunga betina dan bunga jantan. Alat reproduksinya hanya satu saja, yaitu pada bunga jantan dia memiliki kolom yang ada di atas tepal berupa silinder yang pipih dan kotak sari yang bagian kuning-kuningnya itu bertumpuk-tumpuk. Jadi seperti jamur kurang lebih kalau pengamatan orang awam. Lalu kemudian pada tumbuhan betina, dia memiliki bagian kolom yang lebih menggembung atau buncit dengan bagian kepala putik yang sangat lengket untuk sebagai tempat melekatnya si serbuk sari ketika terjadi polinasi. Kira-kira seperti itu. Dan fungsinya hanya ya reproduksi aja dengan pengundang serangga, juga menghasilkan nektar, tapi tidak begitu signifikan untuk membedakan spesies Nepenthes satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian ketika sudah menjadi bunga, bunganya terpolinasi, lalu kemudian menjadi buah, buahnya pun sangat simple, buah kering berupa kapsul. Kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat tumbuhan peletekan, kira-kira kayak gitu. Dan buahnya ini ketika matang pasti pecah dan akan pecah untuk menyebarkan bijinya yang tersebar oleh angin. Nah, kira-kira seperti itu untuk si karakteristik dari tumbuhan Nepenthes itu sendiri. Lalu kemudian kita bicara bentuk utuh Nepenthes atau habitusnya. Tadi pernah disebutkan Nepenthes itu bentuknya semak atau liana, namun ada juga beberapa spesies yang epifit, yaitu tumbuh pada batang-batang daun inang, lalu kemudian akarnya melekat pada kulit batang, tapi tidak menyerap unsur hara yang ada di batang tumbuhan inang tersebut. Contohnya itu kalau nggak salah Nepenthes veitchii. Walaupun nanti ketika dia dipindahkan ke medium tanam di pot yang berupa lumut sphagnum ataupun kokopit. Kokopit itu serbuk atau serabut kelapa ya, dan plus sekam bakar, itu masih bisa tumbuh juga. Tapi di alam dia bisa ditemukan dengan bentuk yang epifit, dengan cara hidup yang epifit, kira-kira kayak gitu. Lalu kemudian ketinggian. Nah, ketinggian ini sangat variatif antar spesies ya. Kalau di Ampullaria, lalu kemudian beberapa spesies lain, dia hanya kebanyakan ditemukan tumbuh pada permukaan bawah atau ground layer dari hutan. Tapi ada juga spesies-spesies yang dapat tumbuh sampai ke puncak pohon inangnya, seperti Nepenthes mirabilis, lalu kemudian Tobaica, veitchii juga yang tadi epifit, dia bisa tumbuh hingga ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Selanjutnya kita akan masuk ke habitat dari Nepenthes.